Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani semuanya. Sekarang saya mempraktekkan bagaimana cara menyambung jambu biji dengan jambu kristal ya. Untuk sobat-sobat semuanya yang punya pohon jambu biji yang kurang bagus, bisa diganti dengan jenis jambu kristal. Sebab jambu kristal banyak yang menyukai dengan rasa yang manis, renyah. Semua orang, berbagai kalangan, anak-anak maupun dewasa itu banyak yang menyukai jambu kristal. Nah, pohon jambu ini akan saya grafting atau ganti jenis dengan jenis jambu kristal, karena ini pohon jambu biji yang sangat kecil, yang kurang bagus jenisnya. Kita akan grafting dengan jenis jambu kristal. Yuk, bagaimana tata cara menyambung jenis jambu kristal yang baik dan benar. Nah, ini entres jambu kristal. Entres seperti ini menurut saya yang bagus untuk kita grafting atau kita untuk tempel di jenis jambu biji. Contoh entres yang bagus seperti ini ya. Ke bawahnya udah agak mencoklat, batang subur, ke atasnya masih ada hijau-hijauannya. Jadi tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua seperti ini. Yang penting batang ini udah mengkeras, udah mengkayus. Bagaimana tata caranya? Yuk, tahap pertama seperti ini ya. Nah, ini nih. Coba kamera lihat ke sini ya. Coba lebih dekat. Ini peralatan yang kita disiapkan. Ini pisau grafting. Nah, kita potong seperti ini. Nah, potong-potong, kita ambil satu mata saja. Nah, ini mah rada masih muda ya. Setelah ini kita lilit. Ini bisa pakai plastik, ini lilitannya bisa pakai parafilm, bisa pakai plastik wrapping. Plastik itu yang biasa dipakai bungkus makanan ya. Nah, ini saya pakai plastik bungkus makanan ini. Biar lebih murah aja, hemat biaya lah sobat ya. Dipotong-potong jadi ukuran seperti ini. Tadinya panjang. Nah, seperti ini. Ini contohnya, setiap kita lilitan pas di mata tunas, kita tarik agak kenceng. Nah, tarik agak kenceng. Nah, ini malah sobek. Kita lilit lagi. Maksudnya lilitan supaya ini rada kenceng. Pas di tunas ini, kan kalau rada kenceng ini agak menipis. Kalau tunas tumbuh nanti akan nembus sendiri, nggak perlu kita congkel. Tapi kalau misalkan ini tidak tembus, bisa kita congkel pakai tusuk gigi atau apalah, pakai lidi. Yang penting agak keluar sedikit. Tapi mencongkelnya nanti kalau udah kelihatan keluar, bener-bener udah keluar tumbuh tunas, terlihat ya. Kita lilit semua. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini udah saya lilit semuanya. Nah, untuk penyambungan kita butuh plastik seperti ini. Ini plastik es atau bisa disebut plastik PE02. Bisa pakai plastik es, plastik minyak ya. Ini bisa pakai sungkup, bisa pakai lilit, pakai tali ya. Karena ini saya udah pakai sistem lilit, jadi nggak perlu pakai sungkup lagi. Ini hanya butuh lilitan saja. Plastik tadi ini saya sobek-sobek jadi kecil seperti ini untuk pengikatan. Yuk, kita akan praktekkan penyambungannya. Yuk. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara penyambungan. Nah, ini seperti ini udah saya sayat ya. Nah, untuk penyayatan seperti ini ya, contoh. Kenapa saya ini sayat duluan supaya kelihatan ini. Ini disayat, saya sayat, dibuka ini supaya kambiumnya terlihat. Ya, tapi jangan kita sampai pegang ini. Nah, ini maaf ya. Nah, ini saya pakai parit ya. Ini maksud ini paritnya supaya tuh kan terlihat, maksudnya kenapa saya sayat duluan supaya terlihat keluar airnya. Tuh, ini kelihatan kan keluar air. Fungsinya ini parit supaya ada air dari pohon ini bisa keluar dan mengalir lewat parit yang di samping ini. Nanti kalau pas sambungan kita menempel,
tidak akan basah karena ini airnya mengalir lewat parit. Ini cara TW atau top working sambung sisip seperti ini kalau misalkan batang yang besar. Untuk cara TW yang lain semuanya akan saya praktekkan. Nah, untuk sobat-sobat semuanya, kalau ini menurut sobat-sobat semuanya ini bermanfaat, bisa di subscribe ya, supaya tahu bagaimana kedepannya saya akan bikin video. Pasti ada notifikasi dari saya untuk sobat-sobat semuanya, cara sambung sisip, sambung pucuk, jenis durian atau stek, dan jenis-jenis rekayasa pohon buah yang lainnya akan saya praktekkan. Ya, bagaimana cara mempraktekkan ini? Penyambungan sambung sisip di ini. Nah, kita sayat. Cara penyayatan begini ya. Tuh. Kita jangan sayat. Biasanya kan banyak yang pakai penyayatan seperti ini ya. Di begini-begini, sedikit-sedikit seperti ini. Kalau menurut saya itu tidak disarankan, sebab sebagus-bagusnya seperti ini, secara sedikit-sedikit seperti ini disayatan tidak akan lurus. Nah, cara saya seperti ini aja ya. Dari atas sampai ujung sekaligus. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kurang lurus, kita lihat samping kurang lurus, sekali lagi kita bikin. Tapi tetap harus dari ujung atas ke ujung bawah cara penyayatannya. Yang seperti ini. Ini lurus. Lurus ini seperti lurusnya kaca ya. Nempel, kalau ditempel ke kaca ini bisa nempel rapat. Nah, sebab ini saya sambungnya sambung sisip. Kita sayat belakangnya sedikit saja. Nah, seperti ini aja ya. Nah, untuk seperti ini. Ini sayatan yang di atas ini kita akan, maksudnya supaya nempel dari kulit yang atas, yang bawahnya supaya nempel ke kambium yang bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Coba lihat. Coba sobat lihat di samping. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini bisa dibuang sedikit. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah rapat ya. Pas di bawah ini sudah rapat. Jadi rapatnya ini bukan karena diikat ya, karena sayatan kita lurus. Untuk pengikatan kita hanya supaya tidak lepas saja. Jadi jangan kita punya pikiran kalau rapatnya ini karena ikatan seperti ini ya. Jangan, karena ikatan seperti ini kalau kita paksa supaya rapat, itu berarti sayatan kita itu tidak lurus. Nanti kambium akan rusak. Dia akan memar. Jadi menyebabkan kebusukan atau keluarnya jamur, jadi akhirnya gagal. Nah, contohnya seperti ini. Kasih skip. Kita sayat ini. Bikin parit ya. Ini pembuangan. Bikin pembuangan air nanti supaya airnya mengalir. Nah, seperti itu ya. Ini udah saya sayat ya, seperti ini. Udah sayat semuanya. Kita tempel. Masukkan. Kita ikat. Ingat, tempelan ini harus rapat ya. Sayatannya jadi harus lurus. Pengikatan ini supaya tidak lepas saja. Kalau misalkan sayatan lurus, ini akan rapat dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Nah, ini
udah kita sambung ya, udah disambung. Ini di bawah juga sudah disambung. Ini sama ya, semuanya tuh udah saya sambung semuanya pakai parit ya. Nah ini di sini pakai parit ya, tuh pakai pembuangan air semuanya, jadi akan keluar air. Nah ini juga yang tadi udah saya sambung, udah saya ikat pakai pembuangan juga sama. Ini juga yang di atas sama yang tadi ya, pakai pembuangan juga dari sambungan ini ya. Nah seperti itu ya. Untuk penyambungan ini kita lihat nanti setelah 1 bulan bagaimana hasilnya, dan ini akan saya perlihatkan bagaimana hasil yang sudah disambung yang berhasil ya. Nah ini contoh sambungan yang sudah berhasil ya sobat ya. Nah seperti ini ya contohnya, ini kelihatan. Nah kita dekatkan dulu. Nah ini terlihat ya, ini udah berhasil, udah nempel sempurna ini. Nah plastiknya udah mau dibuka, kelihatan bagus, langsung subur. Malahan ini biasanya langsung keluar bunga ya sobat ya. Nah ini contohnya, ini udah keluar bunga ya sobat ya. Nah ini udah kelihatan bakal bunga. Nah kelihatan ya, habis sambung karena ini entresnya sudah berbuah, ini jamu kristalnya ini langsung berbunga. Seperti ini juga nih, ini juga nih udah berhasil, tuh kelihatan udah berhasil, langsung subur ya. Ini biasanya nggak lama langsung keluar bunga. Yang tadi aja udah keluar bunga. Nah ini masih kecil nih, ini karena kena hama nih daunnya kayaknya nih. Ini ada ulatnya tuh, tapi ini berhasil dari graftingan ya. Nah seperti ini. Ini ada tunas kecil juga yang mau tumbuh. Nah seperti ini. Itulah contoh-contoh dan cara sambung jambu kristal ke jambu biji ya. Untuk sobat semuanya yang punya pohon jambu yang kurang bagus, jangan dibuang ya sobat ya. Jangan ditebang, diganti saja dengan jenis jambu yang lebih bagus, yang lebih unggul. Bisa tinggal minta entresnya dari tetangga atau dari siapa aja, biasanya kan banyak yang punya seperti itu. Kita tinggal praktekkan. Untuk sobat semuanya, seperti itu dulu penjelasan saya cara penyambungan sambung sisip jambu kristal. Untuk sementara seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.